semuanya, perkenalkan nama aku Tabita Adra Humaira. Aku Salsang Lia Rahma. Aku Tifana Novianti. Aku Anggun. Aku Munadi. Aku Rizkon. Aku Rona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 hari ini akan membahas tentang lahan basah nih. Pertama-tama, kalau ngomongin tentang lahan basah, kalian pasti kebayangnya rawa, gambut, sama mangrove kan? Tapi tahu nggak kalau lahan basah itu sering jadi bahan sumber konflik hukum. Yuk kita bahas apa itu lahan basah, mengapa penting untuk dilindungi, dan apa hubungannya sama hukum. Lahan basah itu ada 2 jenis, yaitu alami dan buatan. Nah, aku mulai dari yang alami dulu ya. Lahan basah alami terbentuk tanpa campur tangan manusia. Contohnya seperti rawa yang ada di Barito Kuala. Nah, rawa itu penuh dengan air tergenang dan jadi rumah buat ikan dan tanaman. Kemudian ada hutan mangrove yang terletak di Kota Baru, yang ngejaga pantai biar nggak abrasi, jadi tempat ikan berkembang biak. Dan jangan lupa lahan gambut yang super penting buat menyimpan karbon biar bumi nggak makin panas. Keren kan? Nah, kalau lahan basah buatan itu dibikin sama manusia. Gunanya untuk apa sih? Gunanya untuk keperluan tertentu. Misalnya waduk kayak di Riam Kanan. Itu fungsinya untuk menyediakan air minum sama listrik. Ada juga sawah di hulu sungai yang jadi penutup kebutuhan pangan kita semua. Tambak ikan atau udang di tanah bumbu itu penting buat ekonomi nelayan. Terus saluran irigasi, kolam, sama bendungan juga termasuk lahan basah buatan yang bantu petani untuk mengatur air biar nggak banjir. Jadi lahan basah ini nggak cuma alami, tapi juga bikin kehidupan kita lebih gampang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan pentingnya perlindungan dalam hukum. Kenapa sih kita sebagai mahasiswa hukum harus peduli sama lahan basah? Jawabannya, karena lahan basah itu penjaga kehidupan kita. Secara ekologi, mereka mengatur air, menyimpan karbon, dan juga biodiversitas. Secara sosial, masyarakat Kalimantan Selatan, kayak suku Banjar, hidup dari rawa membuat nyari ikan atau bikin tikar purun. Tapi, lahan basah ini sering jadi rebutan, kayak di Kota Baru, di mana lahan gambut dialihkan buat sawit. Makanya, kita butuh hukum lingkungan, hukum agraria, sama hukum HAM buat lindungi lahan basah dan masyarakatnya. Dalam terdapat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang lingkungan hidup. Nah, selanjutnya ada AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan. Ini biasanya diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan tambang, perusahaan kelapa sawit, dan tujuannya adalah mengidentifikasi dan memprediksi potensi dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan. Selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan AMDAL. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, analisis dampak. Yang ketiga, identifikasi alternatif. Yang keempat, ada pemantauan dan evaluasi. Yang terakhir, ada aspek AMDAL. Yang pertama ada ekologis, yang kedua ada sosial dan hukum. Yang ketiga ada mendukung pembangunan keberlanjutan. Baik, selanjutnya aku menjelaskan tentang UPL-UPL, alias upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Ini buat usaha menengah seperti hotel atau rumah sakit yang dampaknya nggak sebesar proyek sawit. UKL, UPL bantu kelola limbah. Misalnya biar rumah sakit Banjarmasin nggak nyampah ke rawa. Apa bedanya sama AMDAL? UKL, UPL lebih sederhana, nggak butuh konsultasi publik besar. Jadi usaha menengah pun tetap menjaga lahan basah Kalsel. Ya, nungguin ya. Jadi yang terakhir ada SPPL. SPPL itu apa sih? Nah, jadi SPPL itu surat pernyataan dari pelaku usaha kecil yang berjanji untuk menjaga lingkungan dengan baik. Ya, seperti mengelola lingkungan dengan baik lah. Nah, SPPL ini diatur di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021. Tujuannya biar usaha kecil kayak warung atau bengkel nggak nyemarin lingkungan, terutama lahan basah kayak rawa atau sungai. Meskipun sederhana, SPPL ini punya peran besar banget buat kelestarian di Kalsel. Ada kamera. Kenapa sih SPPL itu penting? Penasaran ya? Nah, jadi
SPPL itu penting karena bayangin aja ya, kalau ada warung atau bengkel yang buang limbah sembarangan ke rawa atau sungai, misalnya nih di Sungai Barito. Nah, pasti Sungai Barito itu akan tercemar. Terus ekosistemnya seperti ikan pasti bakal mati. Nah, dan warga hidup yang di sana bakal rugi juga karena efek dari pencemaran itu. Nah, dengan SPPL, usaha kecil diawasi biar limbahnya dikelola. Jadi, lahan basah tetap lestari. Yap. Ya, SPPL kecil tapi dampaknya besar. Wassalamualaikum. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Bye-bye.